Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video tutorial cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi perekam layar. Baik Ibu Bapak sekalian, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menginstal aplikasi perekam layar. Yang akan kita pakai sekarang ini yaitu aplikasi yang bernama Bandicam. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita ke tahapan instalasi, tentunya kita harus menyediakan atau harus memiliki dahulu aplikasi exe dari aplikasi Bandicam tersebut. Aplikasi tersebut bisa kita peroleh dari web resminya, atau untuk mempermudah saya sudah sediakan link untuk di-download. Jadi bisa Ibu Bapak buka linknya, saya sediakan di deskripsi. Baik, selanjutnya kita buka. Setelah kita di-download, nanti kita akan memperoleh file yang bernama Bandicam setup ya. Nah, ini kita buka atau double klik, lalu yes. Untuk bahasanya bisa dipilih, bahasa Indonesia juga ada. Oke, lanjut, klik setuju, klik lanjut, klik install. Nanti proses penginstalan berjalan sampai ada pilihan finish atau instalasi sukses. Klik finish itu. Nah, itu kira-kira. Nah, setelah penginstalan selesai, nanti akan muncul jendela Bandicam seperti ini. Nah, sebelum kita memulainya, lebih baik karena aplikasi ini masih aplikasi yang sifatnya trial gitu ya, masih yang gratisan. Nah, supaya kita menggunakan yang full version atau yang sudah diregistrasi, sebaiknya kita tahap selanjutnya yaitu meregistrasi aplikasi ya, dengan biasanya kalau yang belum diregister di sininya ada tulisan unregistered gitu ya. Nah, untuk meregistrasinya tentunya kita harus memiliki yang berbayar, tapi di sini sudah saya sediakan supaya kita meregisternya tanpa bayar ya, yaitu dengan cara mendownload file KeyMaker. Nah, linknya pun sudah saya sediakan untuk mendownload supaya Ibu Bapak sekalian mudah. Setelah di-download nanti filenya berbentuk RAR ya, seperti ini. Kita tinggal ekstrak kanan, ekstrak here atau extract to KeyMaker. Nanti akan muncul folder KeyMaker. Buka folder KeyMakernya, lalu klik atau kopikan file yang bernama KeyMaker aplikasi. Ini di copy, bisa dengan klik kanan copy atau CTRL plus C ya. Nanti pastikan atau terapkan pastikan di foldernya master dari aplikasi Bandicam, yaitu posisinya ada di C, program file, cari folder Bandicam. Nah, ini ada folder Bandicam, lalu paste di sini ya. Sini sebetulnya sudah dipaste. Nah, di sini ada file yang tadi kita copy ke sini ya, namanya KeyMaker. Nah, di sini kita jalankan aplikasi KeyMaker-nya, file KeyMaker-nya, klik kanan dengan cara klik kanan,
klik Run Administrator, yes. Nah, di sini baru kita masukkan di email address, masukkan alamat email masing-masing ya, yang ibu bapak punya. Setelah itu lalu klik register. Nanti ada tulisan register sukses. Nah, dengan untuk meyakinkan bahwa register itu sukses, ibu bapak bisa buka kembali aplikasi Bandicam-nya. Tuh, bisa aplikasi Bandicam-nya buka lagi. Nah, di sini tentunya sudah tidak ada tulisan unregistered, berarti aplikasi Bandicam-nya sudah terregistrasi. Jadi kita bisa menggunakan yang versi full-nya ya, sehingga untuk membuat video tidak dibatasi hanya 10 menit. Nah, kalau yang trial itu biasanya cuma dikasih waktu 10 menit. Ya, untuk dikasih 10 menit. Jadi, kalau sekarang sudah diregister itu akan lebih lama durasinya. Baik, sebelum kita mulai tentunya kita harus atur dulu pengaturan dasarnya. Terutama di sini ada pertama kita akan atur tangkapan layarnya, bisa diatur mau kita akan menangkap atau merekam layar, sebagian layar atau seluruh layar. Nah, kita bisa pilih ya. Kalau yang sebagian layar kita pilih yang select recording area atau rectangle on screen. Nah, kalau yang mau seluruh screen berarti full screen. Nah, sekarang saya akan pilih yang full screen. Nah, setelah itu kita masuk ke general atau pengaturan umum. Nah, di sini kita bisa mengatur terutama ini untuk penyimpanan file hasil dari aplikasi Bandicam atau hasil dari rekamannya. Karena ketika kita mengakhiri rekaman, filenya akan otomatis tersimpan. Nah, supaya tidak bingung di mana mencari file tersimpannya, ya kita setting dulu untuk tempat penyimpanannya. Misalkan saya di sini simpannya di video, atau ibu bapak mau buatkan folder baru, misalkan kasih nama misalkan hasil rekaman gitu ya, seperti ini, lalu enter, pilih foldernya, nanti otomatis filenya akan tersimpan di folder tersebut. Nah, selanjutnya kita langsung ke pengaturan lanjutan. Pencet ya, di sini kita akan atur video recording setting. Pertama kita pilih yang sound. Sound berarti kita akan mengatur pengaturan mikrofon ya. Mikrofon, jadi recording soundnya dicentang, terus volumenya bisa dinaikkan. Kalau sudah, langsung ke webcamnya juga, supaya tangkapan dari webcamnya bisa muncul nanti di layar. Ini juga dicentang. Jadi nanti yang muncul di hasil videonya itu bukan hanya hasil tangkapan layar, tapi hasil dari tangkapan webcamnya juga. Makanya laptopnya atau komputernya harus ada webcamnya supaya ada tangkapan webcam. Jadi muka kita ada tampil di layar. Nah, selanjutnya kalau sudah dicentang, kita pilih ke pengaturan lanjutan. Nah, di sini kita bisa atur posisi tangkapan webcam, hasil di tangkapan webcam. Posisinya mau di atas kiri, atas kanan, bawah kiri atau bawah kanan, atau bahkan di tengah, atau bahkan bisa digeser-geser dengan manual. Juga bisa diatur-atur sesuai keinginan. Kalau sudah tinggal di OK ya. Terus selanjutnya juga mouse, pengaturan mouse-nya juga dicentang supaya mouse untuk nanti sebagai mouse pointer ini supaya kerekam juga itu bisa dicentang show mouse kursornya. Juga ketika diklik mouse nanti ada efek warna juga harus dicentang add mouse click effect.
Ini warnanya juga bisa dipilih. Gitu. Ya, kalau sudah langsung ke logo, pengaturan logo, maksudnya kita juga di sini bisa menyisipkan logo. Misalkan kita memiliki logo PNG mau ditampilkan di videonya, ya kita sisipkan, centang, terus cari logonya di mana disimpannya. Nah, di sini kebetulan saya tidak memakai logo. Selanjutnya kita juga bisa menyisipkan teks. Nanti di videonya bisa disisipkan teks ya. Misalkan di sini saya akan menyisipkan teks. Misalkan video misalkan video informatika misal. Nah, di sini posisinya juga bisa diatur. Ya, posisinya juga bisa diatur. Ini juga pengaturan hurufnya juga bisa diatur, dari mulai jenis huruf atau font atau gaya hurufnya, font stylenya, mau cetak miring, italic atau mau bold, juga ukurannya ya, size-nya. Kalau sudah tinggal di OK. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya option. Nah, kalau ini nggak usah. Kalau sudah tinggal di OK. Klik OK. Terus video formatting, pengaturan format videonya mau berekstensi API atau berformat API ataupun MP4. Ya, saya di sini pilih MP4 supaya ukurannya ya lebih ringan. Kalau sudah OK. Kalau auto complete recording nggak usah, disable aja. Kalau sudah tinggal di OK. Nah, begitu cara mengatur pengaturan dasar dari aplikasi Bandicam. Nah, di sini juga di tampilannya ada record. Ini juga bisa dicentang seluruhnya. Yang ada tulisan record or stop hotkey F12, maksudnya di sini ketika kita akan memulai perekaman dan mengakhiri perekaman, kita bisa dengan cara memijit F12 di keyboard. Selain kita bisa memijit tombol merah di jendela Bandicam atau jendela aplikasinya. Namun ketika kita mulainya dengan cara mengklik yang ada di jendela, otomatis jendela ini akan terekam ya sebelum kita sembunyikan. Sebaiknya kalau kita memulai, langkah baiknya kita buka aplikasinya, lalu di minimize atau sembunyikan, lalu kita untuk memulai recording dan mengakhirinya bisa dengan pijit F12 begitu. Baik, itu cara instalasi aplikasi Bandicam, sangat mudah. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mengikutinya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan aplikasi tangkapan atau penangkap layar Bandicam. Nah, selain dengan aplikasi penangkap layar, kita juga bisa kolaborasi dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Maksudnya untuk menyampaikan media pembelajarannya, misalkan kita kolaborasi dengan aplikasi PowerPoint atau aplikasi presentasi lainnya. Saya di sini contoh membuat media pembelajaran di dalam presentasi Microsoft PowerPoint. Kita buka Microsoft PowerPoint-nya, ya. Terus aplikasi PowerPoint-nya kita jalankan. Tentunya Bandicam-nya juga aplikasi tangkap layarnya jalankan dengan cara pijit F12, sehingga tampilan layar PowerPoint atau presentasi akan tampak, akan terekam. Nah, kita mulai menyampaikan materi dengan bantuan aplikasi PowerPoint. Kita tinggal di next gitu ya, atau diklik, nanti muncul materinya, kita jelaskan satu persatu sampai akhir seperti ini ya. Atau kalau merasa sudah cukup atau sudah
materi yang sudah tersampaikan, kita bisa akhiri ya dengan cara mijit F12. Nah, ketika setelah diakhiri, otomatis aplikasi tersebut akan tersimpan di folder yang kita atur di aplikasi Bandicam. Contoh, saya di sini tadi disimpannya di video. Ya, di sini. Nah, contoh di sini ada file-file hasil dari aplikasi Bandicam atau rekaman layar. Kita coba buka. Nah, ya, kita buka salah satu videonya, hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di dalam video tutorial bagaimana tuh ya. Jadi gampang. Nah, baru kita bisa share ke siswa-siswi, baik itu melalui link YouTube ataupun langsung di-share videonya di WhatsApp ya. Begitulah cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan dua aplikasi. Aplikasi yang utama yaitu aplikasi penangkap layar yang bernama Bandicam dikolaborasi dengan aplikasi PowerPoint. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan Ibu Bapak dapat mengikutinya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.